Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم أو أجهل أن يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إخوة الدين حفظكم الله. Saudaraku hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh hafizakumullah, Masjid At-Tadhkirah, Masjid Al-Maghfirah, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, memberi rahmat, hidayah, keselamatan. Dan mudah-mudahan ngajinya kita, kumpulnya kita di sini juga, insyaallah mudah-mudahan dikumpulkan juga di surga Allah Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh kita dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Tepat kita tanggal 3 Muharram. Kalau di Mekah itu masuk tanggal 2 atau tanggal 4, saya lupa tanggal 2. Karena kebetulan saya baru datang kemarin hari Jumat sore dari haji, Pak, Ibu. Makanya saya tidak bisa khutbah Jumat di masjid kita di sini. Kebetulan jadwal saya Jumat kemarin. Saya baru tiba di Bandara T2 itu Jumat sore, jadi tidak memungkinkan. Ketika saya dikasih tahu bahwa saya juga punya jadwal subuh hari ini, saya bilang mudah-mudahan saya tidak jet lag. Karena sejak hari Jumat sampai Sabtu kemarin itu saya ngantuk terus. Jet lag itu perubahan waktu tidur, Pak. Bahkan Sabtu subuh kemarin saya telat subuhnya itu. Saya baru bangun jam 4.30. Masih waktu subuh sih, tapi sudah melewati azan. Alhamdulillah saya masih dibangunkan sama Allah. Tadi jam 3, jadi bisa berangkat ke sini. Meskipun dalam kondisi masih ngantuk. Karena ini jam tidur saya kalau di Mekah. Di Mekah sekarang jam 12, jam 1 malam dini hari. Jadi itu jam tidur saya. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, Muharram. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun 1447 Hijriah. Ada satu ayat yang bisa kita coba bahas di sini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Nanti bisa dicek bapak-bapak, ibu-ibu ya. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Inna iddatas suhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Inna iddatas suhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Kata Allah Rabbul Alamin, inna iddatas suhur indallah,
Sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah itu isna asyara syahra. Ada 12 bulan, Pak. Yauma khalaqas samawati wal ard. Bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu sudah ada sejak yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu jamak haram, Pak. Haram itu, kata asal haram itu ada istilah hurmah, hormat. Jadi haram, hurmah, hormat. Menjadi bahasa Indonesia menjadi apa? Hormat. Hurmah itu kalau di Arab artinya adalah perempuan. Hurmah itu di Arab artinya perempuan. Karena perempuan itu punya kehormatan. Ketika kita hormat, itu karena kita menghormati sesuatu. Sehingga kita hormat. Seorang tentara yang berpangkat rendah, ketika ketemu dengan tentara yang berpangkat tinggi, pasti dia hormat. Demikian pula, seorang santri ketika ketemu kiai, dia hormat. Meskipun tidak harus mengangkat tangan. Dia hormat. Itu namanya hormat. Jadi hormat itu memuliakan. Jadi haram itu artinya adalah mulia. Atau kehormatan, kemuliaan. Jadi di antara 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Jamak dari kata haram. Itu adalah 4 bulan haram. 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan. Maka di tanah suci kita sebut apa? Masjidil Haram. Masjid, ya masjid. Haram apa? Mulia. Jadi masjid yang mulia. Tanah di negeri Mekah itu disebut, ada bedakan bapak-bapak, ibu-ibu antara Mekah sama Mekah Al-Mukarramah. Kalau disebut Mekah itu ya satu provinsi itu, Pak, Mekah itu. Tapi kalau disebut Mekah Al-Mukarramah itu nanti ada batas-batasnya. Yang disebut dengan batas tanah haram. Disebut tanah haram. Jadi tanah haram adalah tanah kehormatan, hormat, tanah kehormatan, tanah kemuliaan. Bulan haram adalah bulan kehormatan, bulan kemuliaan. Nah, kenapa bulan-bulan ini menjadi terhormat? Mengapa bulan-bulan menjadi mulia? Ya, nanti akan kita coba bahas. Dan yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahumullah, di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang terhormat. Itu ternyata Ramadan enggak masuk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari sahih dan kitab sahihnya menyebutkan as-sanah isna asyara syahran. Dalam 1 tahun kata Nabi, itu ketika memahamin surat At-Taubah 36, Nabi memberikan penjelasan. Dalam 1 tahun kata Rasulullah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu kata Allah, kata Rasul, ada 4 bulan yang terhormat. Dan Nabi memberikan penjelasan, apa saja 4 bulan terhormat. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 tidak memberikan penjelasan. Apa saja bulan-bulan yang terhormat, yang mulia itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari memberikan penjelasan nama-nama bulan yang terhormat itu. Dan Ramadan tidak masuk, Pak. Kata Rasulullah Muhammad SAW, salah satu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berurutan. Yaitu yang pertama Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajabun Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 bulan yang berurutan dari 4 bulan yang haram mulia itu. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Kemudian wa Rajabun Mudhar. Rajab menurut Bani Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yang dimana Rajab ini dihimpit oleh Jumadil akhir sama Sya'ban. Jadi Rajab ini terpisah sendiri, Pak, di antara 4 bulan ini. Dan Ramadan tidak masuk. Makanya kita jangan sampai menerjemahkan 4 bulan haram ini 4 bulan yang suci. Cukup kita katakan 4 bulan haram ini 4 bulan yang terhormat. 4 bulan haram ini 4 bulan yang terhormat. 4 bulan haram. Haram itu terhormat. Kalau Ramadan bukan haram, Pak. Ramadan itu apa? Suci. Ramadan berkah. Itu dah Ramadan. Agak beda kalau Ramadan itu. Ramadan itu berkah. Ramadan itu mubarak.
Ramadan itu adalah bulan suci, bukan masuk kategori bulan haram. Oke. 4 bulan haram. Jadi 12 bulan ini perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, 14 bulan ini, 12 bulan ini dalam 1 tahun itu semua namanya itu dari jahiliyah, Pak. Semua namanya dari jahiliyah. Jadi mulai Safar, terus apa saja nama bulan itu? Dalam 12 bulan, Pak. Hafal nggak bapak-bapak? Muharram, Safar, terus? Halo, ini masih hidup semua, Pak ya? Oh, masih hidup, Pak. Oke. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Ruwah Jawa. Nanti Jawa nanti ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Pada abad ke-17 di tanah Jawa, Pak, di Mataram ada raja terkenal. Dan raja ini pun menjadi seorang muslim. Santri langsung dari Sunan Kalijogo. Dialah Raja Sultan Agung. Disebut sultan karena raja ini sudah, atau wilayah Mataram saat itu di abad 17, 16 sekian, itu sudah masuk wilayah otonom. Otonom itu Turki Utsmani, Pak. Sehingga akhirnya diberilah gelar sultan. Nah, terkenalah Sultan Agung. Nah, Sultan Agung inilah yang mensingkrit. Sultan Agung inilah yang memadukan antara kalender Jawa yang Saka dulu dibawa oleh orang-orang Hindu, Buddha, di mana itu menggunakan dua, Pak, solar dan lunar system. Saka itu. Kemudian dipadukan oleh Sultan Agung ini, cerdas nih Sultan Agung, bapak-bapak, pinter. Memadukan antara Jawa dengan Arab ini, Hijriah, dipadukanlah. Mirip, tetap menjadi 12 bulan dan namanya ada yang mirip-mirip. Maka kemudian berubah nama itu Muharram jadi Suro, Pak. Nanti saya jelaskan kenapa Muharram jadi Suro. Kemudian Safar menjadi Sapar, Rabiul Awal menjadi Mulut, Rabiul Akhir menjadi Ba'do Mulut. Kemudian Jumadil Awal tetap Jumadil Awal, Jumadil Akhir tetap Jumadil Akhir. Kemudian Rajab tetap Rajab, Pak. Rajab menjadi Rajab bahasa Jawa. Nah, Sya'ban ini pintar, Pak. Jadi Masya Allah Sultan Agung dengannya. Jadi Sya'ban ini kan bulan pembersihan. Nanti kapan-kapan di bulan Sya'ban kita bahas. Maka sebelum Ramadan kan kita harus bersihkan diri, Pak. Nah, bersih bahasa Jawa ini apa? Ruah. Maka bulan Sya'ban pun disebut bulan apa? Bulan ruah, Pak. Ruat. Meruat itu ruah, Pak. Sya'ban, ruah, terus Ramadan jadi apa? Poso, karena bahasa Jawa poso, Pak. Syawal menjadi apa? Tetap bulan Syawal. Bukan Syawal, tapi Syawal. Zulqa'dah, nah ini pinternya Sultan Agung. Dulu Sultan Agung itu menyatakan Zulqa'dah ini sebenarnya bulan, bahasa Arab Zu itu artinya orang, Al-Qa'dah itu leye-leye, Pak. Jadi Zulqa'dah itu bulan sing iso awake dhewe ku leye-leye. Ojo ngadano acara gede. Ngono lho, Pak. Apa nek bulan Zulqa'dah gak oleh ngadakan acara besar? Karena bulan Zulqa'dah diapit oleh 2 acara besar, Pak. Yang pertama Syawal dengan lebarannya, yang kedua Pak Zulhijjah dengan haji kurban. Makanya nek esok bulan Zulqa'dah ini diapitkan, Pak. Itu leye-leye. Leye-leye iku istirahat. Istirahat bahasa Jawa niku selah. Selah itu apa? Selo, ya selo, Pak. Selah itu apa selah itu, Pak? Jeda. Setelah itu jeda yang kita tidak boleh ngadakan acara. Supaya apa? Supaya maksimal kita berhajinya,
maksimal kita idul kurbannya gitu loh. Ya duite ya tenagane ku maksimal. Sehingga Dzulqa'dah ini dalam bahasa Jawa disebut bulan apa? Selo. Selo itu akhirnya diplesetna ambek wong Jawa, apa-apa sing diseseli mesti Allah. Allah itu apa? Elek, Pak. Nah, ini yang enggak pas secara filosofi. Kenapa enggak pas? Ya, itu akhirnya apa? Orang ketakutan kan akhirnya. Wis aja ngadanan mantenan apa engko Allah. Ya. Padahal bukan itu maksudnya. Sultan Agung itu bukan itu maksudnya. Tetap bala Allah itu toko Gusti Allah, itu kan. Maksudnya itu apa? Ojo ngadano acara iki lho. Awakmu padha ambek nandingi acara ini Gusti Allah. Nikahan itu Pak, acara yang menguras tenaga, betul tidak? Orang kalau mantu Pak itu pasti ngentek-ngentekno duit, ngentek-ngentekne apa? Awak entek kabeh Pak. Lah iku padahal ono acara besar lagi yaitu acaranya Allah yaitu kurban. Supaya maksimal apalagi haji Pak. Macam ada acara. Itu filosofinya seperti dulu. Cuman semakin jauh kemudian dipelesetkan. Ada bala, ada macam-macam. Usah ngadakan nikahan di bulan Selo. Engko akeh Allah. Padahal berapa cek di pengadilan agama. Perceraian itu justru nikahnya tidak ada yang di bulan Selo Pak. Semuanya di bulan yang kata orang Jawa itu bulan api. Tapi rata-rata cerai kabeh, Allah kabeh. So, ini saudaraku filosofi bulan-bulan. Mari kita kembali kepada Muharram. Muharram Pak, masuk kategori di antara 4 bulan yang terhormat, mulia. Pertanyaannya, kenapa? Satu Pak, memang 4 bulan ini terhormat. Itu memang sejak zaman dulu Pak. Bahkan sebelum Islam itu muncul. Disinilah harus kita pahamin bapak-bapak, ibu-ibu. Semua nama bulan itu bapak-bapak, ibu-ibu. Itu semua dari zaman dulu. Saya ingin tanya. Ramadan itu dari Al-Quran apa dari jahiliyah Pak? Ramadan. Itu dari Al-Quran atau dari jahiliyah? Al-Quran itu Pak hanya melegalkan. Jauh sebelum Al-Quran turun, Ramadan itu sudah ada. Nek poso ini gurung ono. Bulane wis ono Pak. Ramadan itu sejak zaman jahiliyah. Cuman Ramadan di zaman jahiliyah tidak dimuliakan, tidak masuk kategori haram. Tidak masuk kategori yang disucikan. Baru di zaman Nabi ada puasa Ramadan. Baru Nabi mengungkapkan bahwa ada Lailatul Qadar. Yang itu ada di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu menjadi tinggi nilainya. Itu konten Ramadannya. Tapi nama Ramadannya Bapak-Bapak. Itu sejak zaman jahiliyah. Karena itu yang kedua, kenapa Muharram itu Pak? Mulia Pak. Jadi yang pertama, karena sejak dulu itu memang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Dan Nabi ikut memuliakan saudaraku. Yang kedua nih saudaraku. Ternyata, Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Tadi 12 bulan itu masih ingat apa saja? Muharram, yang Arab ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pak, saya kasih tahu ini. Seluruh nama-nama bulan tadi itu, Pak. Semuanya dari mana tadi? Jahiliyah. Kecuali ada satu bulan, Pak, yang tidak dari jahiliyah. Bulan apa itu? Bulan apa, Pak? Ya Muharram. It's only Muharram. Hanya Muharram, Pak. Yang namanya itu dari lisan Nabi. Hanya Muharram yang nama itu dari Rasulullah, Pak. Semua nama bulan itu dari jahiliyah. Dan Nabi tidak ngerubah-ngerubahnya. Nabi hanya ngerubah yang Muharram saja. Karena memang itu dari Allah Muharram itu. Dan Nabi Muharram itu. Dan Nabi mengungkapkannya. Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, kata Nabi.
Puasa yang terbaik selain Ramadan itu puasa di bulannya Allah. Syahrullah. Apa bulannya Allah Syahrullah itu? Al-Muharram. Muharram. Dulu sebelum dirubah sama Nabi, kata Imam As-Suyuti rahimahumullah. Bulan Muharram itu bapak-bapak, ibu-ibu, namanya bukan Muharram, tapi apa? Sofar. Loh, Ustaz, kan setelah Muharram ada Sofar. Iya, jadi ada nama yang double dalam 12 bulan itu di kalangan jahiliyah. Karena double mesti dikasih awal dan akhir. Kayak Robi, Pak. Robiul awal dan Robiul akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir. Ternyata itu ada 3 yang double. Sofar, Robi, Jumadi. Sofar karena double, maka di zaman jahiliyah dulu ada istilah Sofar awal sama Sofar akhir. Robiul awal sama Robi akhir. Jumadil awal sama Jumadil akhir. Ada 6 bulan yang kembar, Pak. Nah, dirubahlah sama Nabi Sofar awal ini menjadi apa? Al-Muharram. Karena sudah Sofar awal nggak perlu ada Sofar akhir. Sehingga akhirnya Al-Muharram langsung apa? Sofar tanpa akhir. Begitu cerita sejarahnya, kata Imam Asy'ari rahimahumullah. Dan yang menarik yang bisa kita pahami dari sini apa, Pak? Nabi nggak merubah kabeh. Bahkan Ramadan sama Nabi pun ya gak dirubah, Pak. Ramadan itu gak dirubah. Sa'ban ya Sa'ban. Sa'ban zaman jahiliyah ya padha ambek Sa'ban di zaman apa? Islam. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Selama tidak menyangkut prinsip ya, Pak ya. Ojo merubah-merubah, Pak. Ngono lho, Pak. Selama tidak menyangkut itu bagian daripada inti agama, Pak. Wis gak usah dirubah-rubah. Apa mana ya agama gak merintahkan dirubah. Bapak tahu nggak bentuk Ka'bah itu, Pak? Bentuk Ka'bah itu gak kayak saiki, Pak. Asali Ka'bah itu persegi panjang, tahu huruf D, Pak? D kapital. Huruf D kapital. Itu kan ada yang yang sejajar, terus ada yang melengkung kan huruf D itu kan, kayak perut ibu hamil tuh. Itu seperti itu dulu Ka'bah itu. Panjang. Sebenarnya pendek Ka'bah itu, Pak. Cuman 9 meter tingginya, Pak. 9 hasta. 9 hasta kalau satu hastanya 50 cm atau setengah meter, berarti kalau 9 hasta itu kan berarti berapa? Sekitar 4,5 meter toh. Sekitar 4,5 meter. Kan seperti itu, Pak, 9 hasta. Dulu begitu. Sampai pintu Ka'bah dulu itu nggak seperti sekarang, Pak. Pintu Ka'bah itu ada 2 dulu itu. Ada pintu timur yang pintu sekarang dulu, Pak. Itu pintu timur tuh, adep timur tuh, pintu sekarang. Terus tembus ke pintu barat. Dulu itu ada pintu masuk, pintu keluar. Pintu keluar itu pintu barat. Dan pintu Ka'bah itu tinggi, Pak, sekarang. Kan begitu kan. Jadi kalau Bapak ke Multazam, dekat ke pintu itu kan sekitar kepala Bapak itu kalau ini. Sekitar 1,5 atau 1-2 meter itu tingginya apa? Pintu Ka'bah itu. Kalau mau naik ke dalam Ka'bah itu mesti ada tangga itu, Pak, khusus itu. Itu sempat ditanya sama Aisyah dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, kenapa pintu Ka'bah kok tinggi itu? Karena pintu yang namanya pintu yo mesti yo nempel tanah. Nang dindi pintu yo minimal sejajar sama apa? Tanah. Kalau toh tidak sejajar sama tanah, sejajar dengan tanah yang bagian daripada pintu. Kayak masjid ini kan pintunya kan sejajar, Pak, dengan lantai itu. Mesti ini seperti itu. Itu dulu, sejak dulu sudah dipertanyakan sama Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi, Pak? Kenapa pintu Ka'bah kayak begitu ya Rasulullah? Kenapa bentuk Ka'bah kok kayak begini? Itu kata Aisyah. Nabi bilang begini nih. Iya, itu karepe wong jahiliyah. Karepe wong Quraisy. Itu Nabi bilang begitu. Jadi orang Quraisy itu sangat privilege, Pak. Enggak mau setiap orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Supaya enggak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah, dibuatlah tinggi dan dibuat one gate. Satu pintu itu ditutup. Pintu itu ditutup yang barat. Makanya kalau Bapak tawaf ya, itu kan mesti agak diangkat itu kiswah itu.
itu yang sebelah barat itu mesti agak beda itu susunan batunya itu. Batu gunungnya itu agak beda Pak susunannya itu karena memang bekas ditutup. Dan kata kakek guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, kalau di pintu timur ada multazam. Multazam itu antara pintu sama sudut yaitu Hajar Aswad, itu ada multazam, itu mustajab Pak. Kalau di pintu barat itu ada mustajar. Yang nggak banyak orang tahu. Di situ juga mustajab doanya. Antara pintu bekas pintu sama hijir Yamani. Kalau ini kan hijir Hajar Aswad. Kalau ini pojok Yamani. Rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Kalau antara pintu dengan rukun Hajar Aswad itu multazam. Antara pintu barat dengan rukun Yamani itu ada namanya mustajar. Ketika ditanya seperti apa kata Rasulullah? Iya itu jahiliyah ngono karepe ngono. Supaya enggak semua orang masuk. Apa Nabi bilang? Di Sahih Bukhari itu Nabi bilang, "Laula hadatsatu qaumika bil kufri lanaqattul Ka'bah summa banaituhu ala asasi Ibrahim." Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari disebutkan, andai Aisyah, andai bukan karena orang musyrik itu baru saja masuk Islam. Kan baru masuk Islam Pak. Lanaqatul Ka'bah. Sungguh aku akan bongkar Ka'bah itu kata Rasulullah. Wabana itu summa bani. Aku akan bangun kembali. Persis seperti di zaman Nabi Ibrahim. Tapi apa dilakoni sama Nabi? Sampai Nabi wafat tidak dilakoni. Bahkan sampai Nabi berkuasa di Madinah Pak. Mekah juga dikuasai pada tahun ke-8 Hijriah. Juga tidak dibongkar sama Nabi Pak. Kenapa? Yaitu tadi. Supaya enggak ribut. Benar Pak. Makanya ini umpamanya ono sebuah tradisi. Tradisi itu enggak melanggar syariat. Sampai rubah-rubah itu malah tambah ribut. Ya jadi rubah-rubah. Biarin aja. Misalnya tradisi menghormat bendera itu kan ya Pak. Tradisi menghormat bendera itu 17-an. Tidak menyangkut prinsip agama. Ya dirubah-rubah kok malah jadi perang saudara misalnya. Wis gak usah dirubah-rubah itu Pak. Itu hikmah yang bisa kita ambil perubahan dari Muharram Safar menjadi apa? Muharram. Nah, pertanyaannya, kenapa di Jawa Muharram jadi bulan apa? Suro, Pak. Saya ganti sapa? Sultan Agung, Pak. Mari kita coba lihat. Kita juga jangan sampai menyudutkan Sultan Agung, Pak. Whatever jasanya luar biasa bagi negeri ini. Dia yang raja pertama yang menghalau Belanda, Pak. Yang tidak mau kerjasama. Meskipun nanti generasi berikutnya Mataram ini akhirnya kerjasama sama Wong Londo, Pak. Kita nggak ikut-ikut. Tapi Sultan Agung inilah Pak yang meletakkan fondasi pertama dalam perjuangan kemerdekaan itu. Bapak coba lihat. Diganti Suro. Wah Pak. Ini nggak melanggar syariat Pak. Mari kita coba lihat. Jadi Muharram ini Bapak-bapak. Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia Pak. Saking mulianya sampai diklaim sama Allah sebagai bulannya. Kan begitu kan? Diberi nama dengan apa? Syahrullah. Bulannya siapa? Allah. Pertanyaannya, ada apa kok saking mulianya begitu? Ternyata Pak, nek Ramadan itu mulia gara-gara ada Lailatul Qadar Pak. Hanya satu malam itu. Jadi mulianya Ramadan. Nek Muharram Pak, mulianya itu karena satu hari Pak. Yaitu hari ke-10 atau tanggal 10. Tanggal 10 disebut bulan hari apa? Hari ke-10 dalam bahasa Arab namanya Asyura. Nah, wong Arab Pak nyebut Asyura ya fasih. Nek wong Jawa kangelan nyebut Asyura. Sehingga akhirnya sing disebut cuman Suro. Jadi Suro itu adalah dari kata Asyura. Suro itu maksudnya adalah hari ke-10 dalam penanggalan Hijriah Muharram. Itu hari yang sangat mulia. Disebut Suro. Awalnya apa? Awalnya apa?
Muharram itu kan mulia gara-gara apa? Asyura, Pak. Kan begitu. Asyura. Mulianya gara-gara Asyura. Nyebut Asyura dok kangen nyebut Syura. Sehingga akhirnya Muharram lama-lama disebut bulan apa? Syura. Karena sangat terkenalnya di hari Asyura. Kayak gini loh, Pak. Cek uripnya sanyu nih. Maksudnya apa uripnya sanyu itu, Pak? Mesin pompa air. Padahal mereknya duduk sanyu. Mereknya apa? Panasonic, Pak. Cuman sejak awal karena saking api, saking pertamanya muncul, yo sanyu. Diakuani. Padahal duduk aqua yo santri. Oh, awakmu guru ngombe aqua kan begitu. Maksudnya air mineral, Pak. Kayak begitu tuh. Saking dominannya, mulianya Asyura hari ke-10. Sehingga bulan Muharram itu tidak disebut Muharram. Tapi disebut bulan Asyura. Cuma lidah wong Jawa rada angel nek disebut ain, Pak. Wah, ain. Wah, ana sing ain, ana sing kain, macam-macam toh. Akhirnya disebut bulan Suro. Itu saudara. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram, Pak? Intinya berada di Asyura itu. Intinya ada di Muharram. Apa harus kita lakukan? Yang pertama, lihat surat At-Taubah 36. Fala tadlimu fihinna anfusahum. Jangan sampai, Pak, di bulan Muharram ini kita melakukan perbuatan zalim, Pak. Loh Ustaz, berarti sak goreng Muharram oleh ngelakuin zalim. Loh, cok ngono pikirannya. Kata Ibnu Abbas, kenapa kita tidak boleh melakukan kezaliman di bulan-bulan haram? Itu maksudnya, kata Ibnu Abbas, itu maksudnya kezaliman yang dilakukan di bulan Muharram, Pak, itu jauh lebih tinggi dosanya ketimbang di bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain orang melakukan zalim ambek tonggone, Pak, dosa. Tapi di bulan Muharram melakukan kezaliman di tonggo, Pak, dosanya berlipat-lipat. Sekecil apapun, Pak. Contoh misalnya parkir ojo sembarangan, Pak. Iya. Rogangi sempit, yo parkir mobil nang ngarep omah, ngarep pintune wong. Itu ngzalimin orang. Di bulan Muharram, Pak, dosa ini berlipat-lipat tuh, Pak. Jangan sampai saudaraku, jangan sampai di bulan Muharram kita melakukan apa? Kezaliman. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram, Pak? Poso nih iso, Pak. Nih iso, Pak? Puasa. Nah, poso ini kata Rasulullah Sahih Bukhari, poso saulan. Iso ta, Pak? Kata Nabi kan, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa selain Ramadan. Berarti kan saulan, Pak. Itu apa? Puasa Muharram. Poso saulan. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 wingi sampai akhir nanti. Ya toh. Cuman ya, Nabi ini belum ada riwayat yang menyebut Nabi berpuasa di bulan Muharram. Cuma Nabi mengatakan berpuasa yang terbaik setelah Ramadan dalam Muharram. Menurut toh, apakah Nabi ngelakoni? Wallahu a'lam. Sehingga Nabi yang terinformasi ke kita, Nabi ngelakoni puasa di bulan Muharram itu justru di Asyuranya, Pak. Nabi puasanya di Asyura. Asyura itu Nabi puasa di Asyura itu sejak di Mekah, Pak. Itu Nabi puasa di Asyura. Karena puasa Asyura itu puasa nabi-nabi jauh sebelum Nabi Muhammad. Puasa Asyura. Terus diperkuat ketika Nabi berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk puasa Asyura. Sehingga ketika di Madinah tahun kedua Hijriah itu, bapak-bapak. Tahun kedua Hijriah. 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum atau 5 bulan sebelum Ramadan. Nabi memerintahkan puasa Asyura. Sehingga menjadi puasa wajib pertama bagi umat Islam dan puasa Asyura. Baru nanti 6 bulan setelah itu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban turun firman Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, dan seterusnya itu. Maka perintah puasa Asyura yang wajib dianulir. Yang wajib diganti menjadi apa? Ramadan. Itu Asyura, Pak. Makanya Nabi mengganti jadi wajib menjadi apa? Sunnah mu'akkadah. Karena itu bapak-bapak, kalau enggak sanggup berpuasa dalam
tak sanggup berpuasa dalam 1 bulan, jangan tinggalkan puasa apa? Asyura. Ojo ditinggal. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, nek iso poso iku 9, 10, 11. Nek gak iso 9, 10. Nek gak iso mana Pak? Ojo ditinggal tanggal 10. Tanggal 10 kapan Pak? Hari apa Pak? Hari Ahad. Ayo Bapak-bapak, hari Ahad poso kabeh. Gitu loh Pak ya. Poso kabeh. Terus apa kalau puasa semua? Mari kita coba lihat. Kalau bisa adakan acara nih. Puasa semua. Puasa apa? Asyura. Yukaffir sana al-madiyah. Itu bisa menghapus dosa-dosa setahunnya. Nabi enggak pernah meninggalkan Pak. Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih lempeng selain Ramadan kecuali puasa Asyura Pak. Itu Nabi itu Saudara. Ayo ngikuti Nabi. Puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Gak kuat. Nek iso 9 10 itu Sabtu sama Ahad Pak. Monggo poso. Nah nek iso tanggal 10 Muharram itu Pak, itu disebut Asyura, itu jangan sampai ditinggal. Terus yang ketiga apa yang nonton? Banyakin istighfar Pak. Kenapa kok banyakin istighfar? Ini terakhir Pak ya. Banyakin istighfar Pak. Kenapa? Ya, karena di Asyura itu terjadi. Kenapa sih Asyura itu mulia Pak? Karena ternyata Asyura itu banyak kejadian yang terjadi di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram, di kalangan para nabi Pak. Contoh, Nabi Adam Pak, diturunkan oleh Allah ke bumi karena telah melanggar peraturan Allah, itu tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh terombang-ambing terus kemudian didamparkan di perbukitan Al-Jud, itu di tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam dimuntahkan dari perut ikan setelah mutung, itu tanggal 10 Muharram Pak. Ini riwayat-riwayat, ada yang dhaif, ada yang sahih. Yang sahih itu adalah Nabi Yunus, ini sahih Pak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ini sahih Pak, Bukhari yang meriwayatkan, dikejar-kejar oleh Fir'aun Pak. Nabi Musa. Terus kemudian diselamatkan, bisa nyebrang Laut Merah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan itu sahih Bukhari. Dan Fir'aun ditenggelamkan, itu juga terjadi bersama dengan tanggal 10 Muharram. Sehingga dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, 10 Muharram spesial Pak. Yaitu hari di mana disukseskannya seluruh para nabi. Tadi kan Nabi Adam turun ke bumi, sukses apa enggak Pak? Sukses Pak. Kalau di surga gak ono sukses Pak. Wong kabeh ono. Nang bumi Nabi Adam bangun omah, duwe anak, sukses Pak. Nabi Nuh setelah 6 bulan di air laut Pak, terus berlabuh, membangun bahtera rumah tangga. Hidup masih 350 tahun Nabi Nuh Pak. Sukses Pak Nabi Nuh itu dimulai tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Yunus alaihissalam dimuntahkan dari perut ikan. Nabi Yunus sadar, akhirnya apa? Sukses Pak. Nabi Yunus berdakwah. Nabi Musa sukses dari kejaran Fir'aun. Dan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dimulai tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini banyak merupakan momentum kesuksesan para nabi. Dan semuanya mereka, para nabi ini, memulai kesuksesan dengan apa? Istighfar. Lihat Nabi Adam Pak, Al-A'raf 23. Ketika beliau melanggar, apa beliau berkata kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Langsung diturunkan sama Allah. Diampuni, itu diturunkan sama Allah. Terus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kan sebenarnya melakukan perbuatan dosa kan Pak. Kenapa? Karena dia itu ngesakno putranya. Itu namanya Syam. Nabi Nuh itu punya anak 4 Pak. Kan'an, Syam, Yafis, satunya lagi saya lupa. Kan'an, Yafis, Syam, Ham. Kan'an, Syam, Ham, Yafis.
Yafis. Syam itu nanti yang menurunkan orang-orang Arab, Pak. Itu Syam, Pak. Generasi Syam. Syam. Saya termasuk orang Syam, Pak. Sampang Madura maksudnya, bukan Syam. Syam, Pak. Syam ini yang nanti mati kelelep, Pak. Syam ini yang mati kelelep. Nabi Nuh itu enggak tego. Tolong ya Allah, itu anakku. Marah Allah, Pak. Ya Nuh, innahu laysa min ahlika, itu bukan anakmu lagi. Karena beda agama, gitu kan, Pak. Kenapa kamu minta sesuatu yang tidak ada tempatnya? Langsung Nabi Nuh berdoa. Dalam surat Hud ayat 46-47. Wa illa taufirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau enggak mengampuni aku masuk kategori rugi, Pak. Jadi Allah mengampuni, Allah kemudian meletakkan di perbukitan Al-Judi yang ada di Yordania. Akhirnya sukses Nabi Nuh alaihissalam. Dari mulai apa? Istighfar. Terus yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu, Pak, istighfarnya bukan astagfirullah, tapi istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu semono tak Nabi Nuh. Itu ngaku, aku salah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku zalim. Motong, Pak. Wong dakwah kok motong, nabi kok motong. Enggak boleh, Pak. Ngaku dosa, aku zalim. Langsung diampuni sama Allah, dimuntahkan. Tepat tanggal 10 Muharram. Gara-gara istighfar, Pak. Yang Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa ini gara-gara nempeleng orang, Pak, mati, Pak. Kan ada orang Yahudi sama orang Mesir tengkar, Pak. Nah kan Nabi Musa itu orang Yahudi, Pak. Oh, muncullah fanatisme kesukuannya. Ditempeleng orang Mesir ini, Pak. Pelok mati, Pak. Mati kok kaget belayu Nabi Musa alaihissalam. Sampai nanti larinya itu ketemu sama putrinya Nabi Ayub. Menikah itu, Pak, ya. Lari itu ke Madain, ya. Madain itu kan. Lari Madain. Sambil ngomong, ini diabadikan dalam surah Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Aku zalim ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Akhirnya diampuni sama Allah, balik mana ke Mesir, akhirnya eksodus dari kota Mesir, dan itu terjadi, Pak, tanggal 10 Muharram disukseskan oleh Allah. So, ayo Bapak-bapak, sukseskan diri kita dengan banyak apa? Istighfar. Mulai istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi siapa tadi? Yang kedua, Nabi Nuh, surat Hud ayat Nabi Adam surat apa tadi? Al-A'raf ayat 23, Nabi Hud surat apa? Nanti dibaca, Pak, ya. Surat Hud itu Nabi Nuh maksud saya, surat Hud ayat 47, Nabi Yunus surat Al-Anbiya ayat 87, kemudian Nabi Musa surat Al-Qasas ayat 16. Itu Bapak baca, ditambah nanti baca istighfar, yaitu istighfar Nabi Muhammad, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Bapak baca menjelang berbuka tanggal 10 Muharram. Maka insya Allah Allah akan beri kesuksesan dalam hidup kita. Itu, Pak, ya. Ayo puasa tanggal 6 apa? 6 Juni maksud saya. Tepat tanggal 10 Muharram. Menjelang berbuka, Pak, banyakin puasa. Banyakin apa? Istighfar. Nanti saya akan share susunan istighfar tadi itu, Pak. Sama tambahan istighfar beberapa ulama. Yang kita sebut dengan istighfarat, macam-macam istighfar dari para nabi dan Rasulullah Muhammad SAW, ditambah dengan istighfar dari beberapa hadis. Nanti saya kasih ke pengurus. Jenengan baca menjelang berbuka, Pak. Insya Allah yang lagi kesusahan akan diberi kemudahan, yang lagi kesulitan akan diberi gampang, yang lagi sumpek akan diberi ketenangan hati, yang lagi kesulitan keuangan akan diberi kelancaran. Intinya sukses di dunia dan insya Allah sukses di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu lama. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.